organisasi kemudaan misalnya. Saya kira kalau kemudian kita targetnya adalah untuk mempromosi pariwisata misalnya, kemudian di sport tourism misalnya, kan target kita, di mana pariwisata ini mesti harus menjadi juga olahraga sebagai bidang untuk dijadikan sebagai salah satu aspek untuk menjaga pariwisataan. Saya sih usulkan supaya kemudian kita pikirkan kira-kira kalau kemudian kita mau launching misalnya, kita harus membuat sebuah kegiatan yang kira-kira tidak dilakukan oleh orang, kemudian itu memantik semangat orang, memancing orang untuk menghadiri di sana. Kalau olahraga saya kira masyarakat kita di Pela, terutama di Lera, tanah kelahiran saya, termasuk saya tidak ketemu orang ke lapangan. Ya, karena ini olahraga senam maksudnya, senam SKJ USD untuk ini. Senam kesehatan jasmani dan rohani banget. Iya, SKJ. Kalau bisa cari kira-kira apa sih yang belum dilakukan oleh orang, kemudian bisa menampilkan orang untuk menghadiri kegiatan di lokasi. Itu catatan supaya kemudian kita tidak hanya senam atau bakar ke api unggun kayak doktrin mahasiswa ospek gitu. Bisa dipikirkan, bisa kalau nggak ada paintball ya mungkin kita pikir, kalau nggak ada aru jeram misalnya alat-alatnya, kalau nggak ada komunitas gowes misalnya, mungkin kita pikirkan hal-hal yang lain. Karena dengan mempromosikan kegiatan pariwisata, hanya dua kegiatan yang paling digemari oleh manusia Indonesia. Kalau nggak olahraga, ya seni. Kalau nggak musik, olahraga. Tapi olahraga yang kira-kira bisa melibatkan banyak masyarakat. Hanya itu. Ada gebiar misalnya, atau kemudian ada seni, lomba lempar misalnya, lomba. Kalau tari nggak bisa. Mungkin lomba apalah. Kira-kira yang menjadi olahraga tradisional yang ada di desa Pela misalnya, khasnya apa? Bage apa gitu, atau kabonggake atau robele gitu. Kan mungkin teman-teman kan bisa memilah mana olahraga tradisional, mana permainan rakyat dan sebagainya. Sehingga kemudian itu harus digali menjadi potensi masyarakat desa Pela, dan tidak hanya untuk launching itu, tapi itu akan berkembang dan berkelanjutan. Dan itu menjadi salah satu hal yang unik, hal yang menarik yang bisa kita tunjukkan nantinya pada saat para wisatawan datang untuk mengunjungi lokasi Pela di masa-masa yang akan datang. Itu catatan. Yang kedua, bicara tentang Pokdarwis itu kan ada pelindung. Kalau saya sih menistilahkan bukan pelindung itu Allah Subhanahu Wa Taala, penasehat lah. Tapi dalam struktur yang ada dalam aturan itu ada pelindungnya kepala desa. Mohon maaf kalau nonton pelindung itu, kepala desa kalau dari tilau capus bermanawan. Pelindung itu Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, Tuhan yang Maha Esa. Penasehat itu kepala desa. Struktur itu kan ketua, sekretaris, bendahara, dan harus ada seksi-seksi. Misal seksi homestay, kemudian ada seksi sarana prasarana, ada seni, ada seksi seni. Itu harus dibuat, tapi berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jangan itu kan hanya formal, jangan semua diikuti. Kalau kemudian mau ditambah, mau dikurangi, atau mau disesuaikan dengan keadaan desa Pela, itu bisa. Apakah Pokdarwis sudah bentuk itu, Pak? Masih Nah, karena organisasi itu tidak hanya diurus oleh ketua, tapi diurus oleh semua anggota yang ada di dalam organisasi, itu menjadi satu kesatuan yang bekerja sama dan sama-sama bekerja. Oleh karena itu mohon untuk menyusun struktur organisasi itu dulu, seksi apa saja yang dibutuhkan. Ada seksi homestay misalnya, seksi sarana prasarana, kemudian seksi seni dan atraksi. Itu bisa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keadaan, kondisi, kepentingan dari desa Pela. Nah, karena seksi-seksi inilah yang kemudian akan bergerilya nantinya mengkampanyekan tentang potensi yang ada di desa Pela. Lalu kemudian Pokdarwis bekerjasama dengan berbagai pihak, stakeholder,
terutama pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Dari mana sumber dananya? Di Pokdaris yang lain yang banyak sekali itu berkembang, terutama di Sragen misalnya, di Jogja, di Lombok Timur itu banyak sekali yang berkembang. Karena dia bisa mencari dana itu, sumber dana dari para pihak, bukan hanya dari pemerintah desa dan pemerintah daerah, tetapi dengan para pihak. Dengan catatan bahwa Pokdaris tidak hanya bicara tentang pariwisata, tetapi dia bicara tentang seni pertunjukan dan sebagainya. Misalnya bisa kerjasama dengan para pihak di sekolah misalnya. Ada OSIS, ada teman-teman komunitas teater misalnya di situ, itu lomba puisi dan segala macam itu, lomba ta'iyah misalnya. Saya kira itu harus dilakukan oleh Pokdaris dan pemerintah desa. Salam wisata. Pesona Indonesia.